Aku akan segera ke sana. Xiaoru mengalami kecelakaan mobil. Aku harus segera menemaninya. Tapi, Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi di hari pernikahan? Ini adalah pantangan besar. Ini jelas tidak akan berhasil. Bagaimana mungkin kau kabur di tengah acara? tunanganku di upacara pernikahan kami. Meninggalkanku demi wanita lain. Bar. Bukan tempat yang seharusnya dikunjungi oleh seorang pengantin. Malam ini, apakah kamu bersedia menjadi pengantin priaku? Aku tidak menyentuh orang yang sudah punya pasangan. Sekarang, sudah bisa. Yang kau lakukan sepanjang hari hanya bersikap tangguh. Apalagi yang bisa kau lakukan? Lihat dia, begitu tenang dan pengertian. Dan lihat dirimu. Stamina anak muda zaman sekarang memang berbeda. The film was translated Bagaimana and tadi? narrated by Malam Ed pertama Media. kita. Apa kau puas? Itu tidak buruk. Hanya tidak buruk. Ini pakaian yang kusiapkan untukmu. Apa? Terlalu takut untuk melihat. Mengingat performamu tadi malam, aku bisa memberimu 1 tahun. 5 juta. Danai aku. Kamu tidak mau. Jika kau lajang, aku tidak akan mengambil sepeser pun. Pernikahan kemarin, pengantin pria meninggalkan pengantin wanita untuk menemui selingkuhannya. Jadi mulai sekarang, aku lajang. Sepakat. Namun, untuk tahun ini, aku harus menjadi satu-satunya sugar ibumu. Dan kamu harus selalu siap sedia untukku. Dimengerti. Sugar ibuku tersayang. Aku tidak bisa menemukanmu di malam hari. Kembali ke sini segera. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Nanti aku akan mencarimu, anak pintar. Tuan muda. Jadi kau tahu cara untuk kembali. Tadi malam, kenapa kau tidak kembali ke keluarga gue? Gu Ming kabur dari pernikahan di depan umum, membuatku jadi bahan tertawaan. Pertunangan kita batal. Dasar bajingan. Aliansi pernikahan dengan keluarga gue melibatkan 300 juta dalam modal. Aku tidak akan mentoleransi sifat keras kepalamu. Jika kamu begitu peduli dengan kesepakatan ini, mengapa tidak kamu saja yang menikah dengannya? Putri pembangkang. Kau. Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak akan melawan? Aku tidak peduli. Hari ini adalah perjamuan kepulangan tuan muda keluarga Shen. Kau harus hadir bersama gue, Ming.
Jika tidak, aku akan membekukan semua aset atas namamu. Kamu sendiri yang membuatku pergi. Kecelakaan mobilnya tidak serius kan? Kak Guming, untunglah kamu ada di sini. Aku takut setengah mati. Kak Suyu. Aku pikir, kamu tidak akan datang karena marah. Jangan khawatir. Suyu tidak sepicik itu. Suyu pada hari pernikahan. Pengantin pria pergi menemui wanita lain. Itu tidak terasa menyenangkan, bukan? Maafkan aku, Kak Suyu. Aku hanya terlalu takut saat itu. Jadi aku The menelpon. film was Kak Guming, translated and bisakah kamu narrated by memaafkanku? M Media. Tentu. Asalkan kamu bisa memaafkanku. Aku tidak akan mempermasalahkan insiden pernikahan itu. Dia memang wanita yang kusukai. Bukankah itu mereka berdua di sana? Suyu. Kamu. Semuanya, cinta antara Tuan Muda Gu dan Nona Wen, telah disaksikan oleh kalian semua. Saya Suyu dengan ini mengumumkan pertunangan antara keluarga Gu dan keluarga Subatal. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Usir pria bernama Gu itu. Siapapun yang berani menghentikannya tendang keluar. Jangan ganggu suasana hati Nona Su. Lanjutkan. Apa yang harus kita lakukan, Kak? Kurasa aku mulai semakin menyukaimu. Aku doakan kalian berdua. Hubungan yang langgeng. Kak Suyu, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Kak Guming, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana aku bisa menghadapi siapapun sekarang? Suyu. Sampai kapan kamu akan bertindak gila? Wenru dan aku tidak bersalah. Jelaskan kepada semua orang sekarang juga. Polos. Aku punya foto yang menunjukkan kepolosanmu dengan lebih jelas. Apakah kamu ingin melihatnya? Lupakan saja, Kak Guming. Jangan biarkan aku menyebabkan keretakan di antara kalian berdua. Suyu. Jangan keterlaluan. Suyu, beraninya kamu. Kamu hanya menamparnya, bukan kamu kan? Suyu. Sampai kapan kamu akan terus bertindak gila? Merasa patah hati. Kalau begitu kenapa tidak segera bawa dia pulang dan sembunyikan, supaya kamu tidak mempermalukan diri sendiri di sini. Nona Su, mohon tunggu. Suyu, keluarga Shen adalah keluarga papan atas di Shangjing. Kamu telah mengganggu jamuan kepulangan kepala keluarga Shen. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja tanpa cedera? Tuan Muda meminta saya untuk meminta maaf kepada Nona Su. Saya minta maaf karena merusak suasana hatimu. Saya akan segera menyingkirkan pemandangan buruk ini. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tahu siapa aku? Jelas sekali Suyu yang membuat keributan. Kenapa kamu mengusir Kak Guming? Tuan Muda juga mengatakan, siapapun yang keberatan dengan pengaturannya, bisa pergi bersama Tuan Gue. Aku belum pernah bertemu dengan Tuan Muda keluarga Shen. Mengapa dia membantuku? Aku ingin berterima kasih kepada Tuan Mudamu secara langsung. Apakah itu mungkin? Tuan Muda mengatakan, jika Nona Su ingin bertemu dengannya, beritahu Anda. Kita bisa bertemu sekarang juga. Suyu itu, bagaimana mungkin dia bisa memenangkan hati Tuan Muda Shen?
Kenapa kamu ada di sini? The film Kau was sangat proaktif. translated and Adik narrated laki-laki by sudah mulai Media. jadi nakal. Kalau begitu, apa kau menyukainya, Kak? Hari ini aku pasti akan menunjukkan kepadamu apa yang mampu kulakukan. Suyu, buka pintunya. Jangan teralihkan. Jadi ternyata kamu benar-benar mencintaiku. Bahkan kata sandinya adalah hari ulang tahunku. Menghindariku. Bahkan kata sandi pintu adalah tanggal lahir mantan tunanganmu. Siapa di sana? Apa kamu sudah gila? Singkirkan dia dari sini. Jika tidak, aku akan menunjukkan padanya apa yang sedang kita lakukan. Apakah Tuan Muda Gu sudah beralih menjadi pencuri, menerobos properti pribadi? Dan kamu masih merasa paling benar? Xiaoru mengakhiri hidupnya di rumah karena kamu merusak reputasinya. Di pesta itu, jika aku tidak tiba tepat waktu, singkatnya, kamu harus meminta maaf padanya. Sekarang juga segera. Mimpi saja. Suyu, itu salahku karena telah meninggalkanmu di hari pernikahan. Tapi Xiaoru itu sangat rapur, gadis yang sangat menjaga harga diri. Haruskah kamu memaksanya? Aku belum selesai bicara. Buka pintunya. Ganti kata sandinya. Apa kamu cemburu? Baik. Aku sangat cemburu. Aku hampir gila. Itu sangat menyiksaku. Menggodaku di pagi hari. Ini bubur yang kubuat untukmu. Makanlah. Tampang patuh ini sangat berbeda dengan dirimu di atas ranjang. Terima kasih atas kerja kerasmu. Bangun pagi-pagi hanya untuk memasak bubur untukku. Ini bukan kerja keras. Lebih berat bagimu, Kak. Lagi pula, kau berteriak sepanjang malam. Kak, apa kau baik-baik saja? Pakai pakaianmu di rumah. Tapi pakaianku. Semuanya robek karenamu kemarin, Kak. Apa aku seganas itu tadi malam? Beli sendiri apa yang ingin kamu pakai. Lagi pula, villa ini adalah properti pribadiku. Jika kamu luang beberapa hari ke depan, pindah saja ke sini. Benarkah? Aku bisa tinggal bersamamu, Kak. Terima kasih, Kak. Aku tahu, Wenru melakukan ini karena Suyu. Dia ingin membuatnya kehilangan reputasinya di perjamuanmu. Dia ingin membalas dendam. Mereka bahkan ingin merekam video dirinya. Itu tidak cukup. Apel, Wanita bernama Wenru itu, pelajaran yang dia terima belum cukup. aku mengerti. Serahkan padaku. Apa yang baru saja kamu dengar? Aku tidak peduli siapa kamu. Jika kamu hanya mencari seseorang untuk dimainkan, sebaiknya kamu cari orang lain. Bagaimana jika aku bilang aku serius? Sejak Ibu Xiaoyu meninggal, hidupnya sangat sulit. Dia dikelilingi oleh burung pemakan bangkai dan sampah. Bajingan. Aliansi pernikahan dengan keluarga gue melibatkan 300 juta dalam modal. Aku tidak akan membiarkanmu keras kepala. Jika kamu berani menyakitinya, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk membuatmu membayar harganya. Kak, apa yang harus kita lakukan? Kurasa aku benar-benar jatuh cinta padamu. Nona Wen, apakah Anda di sini sendirian?
Ayo bermain denganku. Pergi, kamu tahu siapa aku. Kau bersenang-senang di video itu bukan? The film was translated and narrated by M Media. Mengapa video ini muncul di internet? Suyu, pasti ini perbuatanmu. Aku akan membuatmu membayar untuk ini. Apakah kalung ini memiliki arti khusus bagimu, Kak? Ini adalah kalung kesayangan ibuku saat beliau masih hidup. Aku hanya tidak menyangka bisa kembali padaku dengan cara seperti ini. Baiklah, Kak. Jangan pikirkan hal-hal menyedihkan itu. Lihat aku saja. Ada apa denganmu? Kakak sudah tidak memanjakanku 2 hari ini. Apakah aku sudah tidak menarik bagimu? Lalu bagaimana kamu ingin aku memanjakanmu? Kak Kiang, aku sudah menyiapkan secangkir air madu untukmu. Itu bagus untuk perutmu. Mulai sekarang, kurangi minum alkohol. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Kak Suyu. Ibuku memiliki masalah jantung. Jeti Paman So. Khusus membawa kami ke sini untuk memulihkan diri. Kamu tidak keberatan kan? Kurasa itu karena kamu terlalu banyak melakukan hal memalukan. Dan kamu merasa bersalah. Kak Kiang, mungkin kamu sebaiknya mengirimku pergi saja. Aku tidak ingin merusak suasana hati semua orang di sini. Tidak. Kau tidak perlu pergi. Ini keterlaluan. Minta maaf kepada Bibi Wen segera. Suyu, beraninya kamu memukul ibuku. Karena ibumu adalah wanita tak tahu malu. Pelakor. Barang-barang ibuku. Kenapa ada di tangan mereka? Hal-hal di rumah ini, kepada siapa aku ingin memberikannya. Bukan untuk kau dikte. Aku tidak peduli jika kamu memberikan barang lain. Tapi barang-barang ibuku. Sama sekali tidak boleh. Sebaiknya kau jaga bicaramu. Jika kamu ingin aku menjaga mulutku, maka berhentilah melakukan hal-hal menjijikan itu. Kau, karena kau sudah kembali. Sebaiknya aku beritahu kau. Mulai sekarang, Wenru adalah direktur proyek, perusahaan, dan akan mengambil alih semua pekerjaanmu. Kamu menjadikannya direktur proyek. Apakah kamu sudah mendapat persetujuan Dewan? Akulah yang merupakan ketua perusahaan ini. Hanya seorang direktur proyek. Bukan sesuatu yang bisa didikte oleh para tetua itu. Jangan lupa, perusahaan ini adalah warisan ibuku. Akulah yang masih memegang kendali di perusahaan ini. Dan satu hal lagi, mulai sekarang, kau adalah asisten Wenru. Jika kau tidak bisa memuaskannya, aku akan mencabut hak warismu. Suyu, aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Kenapa kamu minum begitu banyak? Model pria kecilku sudah datang. Minumlah bersama pelangganmu. Kamu benar-benar menganggapku gigolo. Lepaskan aku. Aku ingin bernyanyi. Aku ingin menari. Dan aku ingin mendaki. Baiklah, baiklah. Istirahatlah dulu. Kita bisa melakukan hal itu lain hari. Ini bahkan lebih melelahkan daripada di tempat tidur. Suyu. Suyu. Suyu.
The film was translated and narrated by M Media. Tidurlah sekarang. Saat kamu bangun nanti, semuanya akan baik-baik saja. Aku akan selalu berada di sisimu. Biar ku beritahu sesuatu. Katakan saja. Aku baru saja mendapat kabar dari keluarga gue. Suyo dan Gu Ming akan menikah. Begitukah? Kalau begitu bantu aku menyiapkan hadiah pernikahan untuknya. Masa sih serius atau bercanda? Kamu benar-benar tidak peduli sama sekali. Hapus ekspresi itu dari wajahmu. Meskipun ini bukan pertama kalinya, aku melihatmu mengenakan gaun pengantin. Tapi setiap kali, itu sangat memukau. Meski memesona, bukankah kau tetap meninggalkanku? Demi kekasihmu. Suyu, jangan terlalu tajam dengan kata-katamu. Aku sudah menarik garis batas dengannya. Itu hanya kesepakatan bersama. Jangan pasang wajah seperti itu. Menjijikkan untuk dilihat. Kakak Guming, Shioru, kenapa kamu ada di sini? apakah kamu benar-benar harus menikahi Suyu? Bukankah kamu bilang, kamu hanya mencintaiku? Bagaimana bisa kamu berubah pikiran semudah itu? Sampah itu. Tolong. Kak. Lama tidak bertemu. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu benar-benar akan menikahi Gu Ming? Pria yang meninggalkanmu di altar. Siapa yang kunikahi? Tidak ada hubungannya denganmu. Senyi, kita sudah berakhir. Kamu sudah membohongiku sejak awal. Pergi ke bar untuk mencari gigolo. Hanya untuk membalas Gu Ming. Ya, Kamu tidak pernah tulus padaku. Bahkan sedetik pun tidak. tidak. Jangan khawatir. The film was translated Biaya and perawatan yang narrated kuberikan by padamu, M Media. aku tidak akan mengambilnya kembali. Anggap saja itu sebagai imbalan atas kerja kerasmu di tempat tidur. Suyo. Kamu benar-benar tidak punya hati. Baru bertemu sekali. Dan kamu sudah melunak lagi. Soyu. Kamu pantas ditipu. Kakak Guming, bisakah kamu tidak menikahi Suyu? Jangan khawatir. Setelah aku mewarisi grup gue, aku akan menceraikannya dan menikahimu. Apakah kamu berkata jujur? Kapan aku pernah berbohong padamu? Aku sudah memutuskan untuk. Aku akan mengacaukan pernikahan itu. Sekarang saya mengundang mempelai pria dan wanita untuk bertukar cincin. Tunggu sebentar. Beraninya kamu membuang cincinku. Senyi, kamu mau apa? Jelas sekali. Mengacaukan pernikahan. Dia benar-benar mengacaukan pernikahan. Anak siapa ini? Dia tampan sekali. Aku tidak tahu. Penjaga. Usir dia keluar untukku. Beraninya kamu merusak
Aliansi antara keluarga Gu dan Su. Apa kamu sudah bosan hidup? Pengantinku. Pegang erat-erat. Shen Yi? Turunkan aku. Shen Yi? Shen Yi apa? Kamu sudah gila? Lepaskan aku. Aku ingin kembali. Kembali. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Dia hanya menikahimu untuk mewarisi grup Gu. Ini urusan pribadiku. Tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa? Kamu jelas tahu bahwa dia terlibat dengan Wenru. Dan kamu sama sekali tidak peduli. Ya. Aku tidak peduli. Kamu lebih baik darinya dalam banyak hal. Jelas-jelas masih menjalin hubungan dengan sugar mommy lain. Namun kamu masih berpura-pura begitu setia di depanku. Wanita kaya apa? Hotel Junyue, di bawah pengawasan semua orang. Berciuman dan berpelukan. Aku bahkan melihatmu dan Gu Ming check-in ke kamar pasangan. Tunggu. Apa katamu? Kamar pasangan. Wanita kaya yang mana? Itu ibuku. Kamar pasangan. Itu dipesan oleh Bibi Gul. Aku tidak tinggal bersama Gu Ming. Jadi, apa itu sebabnya kamu? Aku tidak mengatakan apapun karena aku takut kamu salah paham. Kamu takut aku salah paham. Kak, kamu memang punya perasaan padaku. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Kamu mengacaukan pernikahan di depan umum? Apa kamu tidak takut dengan pembalasan keluarga Gul? Kamu mengkhawatirkanku. Kak, akui saja. Dalam hatimu kamu. Berhentilah berhayal. Aku tidak. Kak, ini kedua kalinya kamu mengenakan gaun pengantin, berdiri di depanku. Apa kamu tahu apa yang kupikirkan saat aku melihatmu di Nightfall? Apa yang kamu pikirkan? Apa? Aku berpikir, pengantin yang sangat cantik. Mengapa dia begitu sedih? Jika aku pengantin prianya, aku tidak akan pernah membiarkannya sesedih ini. Saat kamu mempermalukanku, aku benar-benar The marah. film was translated Aku and berharap kamu segera narrated by M lenyap Media. dari dunia ini. Tapi saat aku mendengar kabar pernikahanmu, hatiku sakit sekali hingga aku hampir pingsan. Aku tahu. Aku sudah tamat. Aku tidak akan pernah bisa melepaskanmu seumur hidupku. Aku minta maaf. Aku... Kak, kenakan gaun pengantin untukku sekali saja. Aku ingin membuatmu menjadi pengantin paling bahagia di dunia. Aku sebenarnya baru saja menikah begitu saja. Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Apa yang kamu lakukan? Membawamu menemui orang tuaku. Ayah, ibu. Ini menantu perempuanmu. Pak Shen, cubit aku. Apa yang harus kulakukan? Apakah aku menakuti mereka? Ayah, ibu, aku sudah membawa menantu perempuanmu pulang ke rumah. Apa kalian tidak ingin menunjukkan apresiasi? Aku tidak sedang bermimpikan. Baik, aku akan pergi sekarang juga untuk menyiapkan seserahan. Seserahan macam apa yang sedang kamu siapkan? Sungguh, siapkan hadiah selamat datang. Ya, hadiah selamat datang. Aku apa yang harus aku siapkan? Benar. Eyo. Tidak perlu, Bibi. Pakai itu.
Ini terlihat sangat bagus. Kamu harus memanggilku ibu. Ibu. Ini terlalu berharga. Ini tidak mahal kok. Tanganmu putih bersih. Ini terlihat bagus saat kamu memakainya. Kami punya banyak lagi di rumah. Perhiasan. Nanti aku akan mengajakmu memilih beberapa. Cantik sekali. Apa pekerjaan keluargamu? Bagaimana kamu terlihat? Begitu kaya? Orang tuaku hanya suka mengoleksi barang-barang ini. Dan sesekali pergi keluar untuk bermain batu. Mengenai diriku, aku punya kartu ban di sini. Isinya tidak banyak. Ambil saja. Beli permen sana. Ini. Terima saja. Ambil saja. Terima kasih. Ayah. Aku dengar kamu diperlakukan tidak adil di keluarga Su. Apa kamu mau ayah membelamu dan memberi pelajaran pada ayahmu yang bajingan itu? Tidak perlu ayah. Aku akan menanganinya sendiri. Baiklah, ingat untuk beritahu ayah jika kamu punya masalah. Ayah akan selalu mendukungmu. Aku mengerti. Ada apa? Mengapa kamu tertawa? Orang tuamu sangat menggemaskan. Sekarang kamu tahu betapa salahnya kamu. Karena telah salah paham pada mereka. Dulu kan? Mereka terlalu antusias. Namun, masalah membela diriku. Tidak perlu. Lagi pula keluargamu tidak bisa dibilang keluarga kaya atau berkuasa. Siapa bilang kami tidak? Tapi meski begitu, karena situasi keluargamu cukup baik, mengapa kamu pergi keluar untuk menjadi model pria? Siapa bilang aku seorang model pria? Hari itu di bar, kamu yang memulai menggoda duluan. Masih mengenakan gaun pengantin. Apa yang kamu bicarakan? Aku bahkan belum bertanya padamu. Jika bukan karena aku malam itu, apakah itu pria lain? Secara teoritis, Suyu, itulah mengapa aku mengatakan bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Ini masih siang bolong. Apa yang kamu lakukan? hanya ciuman. Apa yang sedang kamu pikirkan? Cuaca di luar sedang bagus. Aku akan mengajakmu jalan-jalan. Seminggu The film kemudian, was translated and narrated by M Media. kemana kamu ingin pergi hari ini? Tidak ada lagi bermain-main hari ini. Kita sudah terlalu bersantai beberapa hari ini. Aku harus kembali mengurus bisnis perusahaan. Apa kamu butuh bantuanku? Aku bisa menanganinya sendiri. Suyu, akhirnya menemukanmu. Apa yang kamu inginkan? Suyu, dari mana saja kamu beberapa hari ini? Kembalilah bersamaku. Ibuku masih menunggu untuk meminum teh menantunya. Jangan khawatir, selama kamu patuh kembali bersamaku, fakta bahwa kamu pergi dengan orang lain di acara pernikahan, aku tidak akan mempermasalahkannya. Aku tidak akan kembali ke keluargaku bersamamu. Aku sudah menikah. Apel, apa yang ingin kamu lakukan? Grooming, demi ikatan yang kita bagi sejak kecil. Mari kita berpisah dengan baik-baik. Pernikahan adalah masalah kehendak bebas. Kamu sudah menikah, jadi apa yang harus aku lakukan? Ibuku bilang, jika aku tidak bisa menikahimu, keluargaku tidak akan menyisakan satu sen pun. Untukku, kamu tidak boleh menikahi orang lain. Aku tidak boleh kehilangan keluargaku. Aku adalah satu-satunya pewaris keluargaku. Kamu tidak boleh menikah. Jika aku tidak bisa memilikinya, tidak ada dari kalian yang akan hidup tenang. Kak, ambil rekaman pengawasan dari Villa Lansan segera. Grooming? Apa yang kamu lakukan? Suyu, kenapa kamu begitu kejam? Kenapa kamu tidak mencintaiku? Kenapa kamu tidak mencintaiku? Kenapa kamu tidak mencintaiku? Apa kamu sudah gila? Suyu, ini semua karena kamu, sehingga orang tuaku mengirimku ke luar negeri.
Kenapa? Semua ini karena kamu. Kak, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Shen-Yi, Ini semua karena kamu. Shen-Yi. Lupakan saja, tidak perlu sampai menghilangkan nyawa untuk orang seperti ini. Jika kamu menyentuh istriku lagi, aku akan mematahkan kakimu. Kak, ayo pergi. Shen-Yi, apakah kamu takut? Hampir saja. Aku hampir kehilangan muka. Tidak apa-apa. Lagi pula lihat aku baik-baik saja. Baiklah, aku sedikit lapar. Aku ingin makan masakanmu. Baiklah. Ayo pulang. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu menemukanku? Begitu cepat. Manajemen properti memberitahuku. Mereka mengenalimu. Dan juga pernah melihat Guming. Begitu ya? Ayo pergi. Sebenarnya, aku sudah menikah dengan Shen-Yi. Kamu dan Shen-Yi sudah menikah. Apakah itu mengejutkan? Dia datang untuk mengacaukan pernikahan tadi, dan aku sudah cukup terkejut. Aku tidak menyangka kalian. Bahkan sudah mendaftarkan pernikahan. Jetty, bagaimana dengan kejadian tadi di Haicheng? Sebuah kesalahpahaman. Itu tadi ibunya. Itu... Apa kamu tahu? Apa pekerjaan keluarganya? Hanya keluarga biasa kurasa. Keluarganya tinggal di pinggiran kota. Butuh 2 atau 3 jam perjalanan dengan mobil. Sepertinya, Shen-Yi belum memberitahu Xiao Yu tentang identitasnya. Haruskah aku memberitahunya? Itu... Kamu tahu. The film was translated and narrated by M Media. Bukankah kamu sudah menelpon? Dan bilang kamu akan pulang terlambat. Kenapa kamu menelpon lagi? Sudah 4 jam. Sejak terakhir kali aku melihatmu, aku sangat merindukanmu. Lalu, kenapa kamu tidak segera menyelesaikan pekerjaanmu? Cobalah untuk kembali menemuiku lebih cepat. Aku lebih baik tidak merusak. Suyu, kebahagiaan yang sulit didapatkan ini. Tuan-tuan, selamat pagi. Kalian mengumpulkan kami, para orang tua ini. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Saya mengundang Anda semua ke sini hari ini karena saya ingin mengadakan pemilihan baru untuk Presiden Grup Su. Suyu. Aku belum mati. Dan sekarang giliranmu untuk memerintah kami. Permisi, saya baru saja mewarisi semua saham yang ditinggalkan ibu saya. Sekarang saya juga salah satu pemegang saham Grup Su. Apa kamu tahu berapa banyak mitra yang kami rugikan karenamu? Aliansi pernikahan yang begitu bagus dengan keluarga gue. Dan kamu merusak semuanya. Sekarang setelah kamu menikah, seharusnya kamu di rumah mengurus anak. Kenapa kamu masih di luar sini? Membuat keributan. Benar kamu tenang saja di rumah. Jika kamu ingin merebut kekuasaan dariku, kamu harus lihat, apakah kamu punya kemampuannya. Biar ku beritahu. Apa sudah selesai? Jika sudah selesai, maka sekarang giliran saya. Paman Ma, dulu kakak iparmu menggelapkan dana ratusan juta dan hampir menyeretmu ke dalam penjara bersamanya. Kakekku yang mengerahkan segala cara hanya untuk membebaskanmu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ibuku bahkan berdiri melawan tekanan dewan direksi agar kau bisa tetap di perusahaan. Apakah begini cara kau membalas budinya? Paman Lin, proyek yang kau tangani dengan investasi 50 juta hanya menghasilkan keuntungan 100.000. Kau benar-benar memanipulasi pembukuan dengan sangat apik. Itu karena kondisi pasar yang buruk. Lalu uang tambahan di rekening istrimu. Apakah itu juga karena kondisi pasar yang buruk? Ini, Dan Lamborghini milik keponakanmu. Itu sungguh bagus sekali. Dibeli dengan dana pengadaan perusahaan kan? Apa kau benar-benar berpikir, aku tidak tahu tentang hal-hal ini yang kau lakukan di belakangku? Suyu. Apa kamu mencoba melakukan kudeta? Aku tidak datang ke sini hari ini untuk menyelesaikan masalah lama dengan kalian semua. Semua orang di sini. Entah menerima bantuan dari kakakku atau menggunakan jabatanmu di perusahaan
Untuk memperkaya diri sendiri, semua ini bisa aku lupakan. Tapi syaratnya adalah, kalian harus menjual semua saham grup Su yang kalian pegang kepadaku. Suyu, Rekan-rekan direksi, aku yakin kalian semua sadar akan kemampuanku. Jadi kalian seharusnya lebih paham di tangan siapa perusahaan ini seharusnya berada. apa kamu benar-benar akan melupakan masa lalu terkait apa yang kami lakukan sebelumnya? Selama kalian berdiri di pihakku, aku Suyu menjamin aku akan membiarkannya berlalu. Baiklah. Kami bersedia menjual saham yang kami miliki kepadamu. Kalian berdua pelin-pelan. Memangnya kenapa kalau kalian bersedia membantunya? Aku memegang 48% saham grup Su. Kalian, kalau digabungkan, itu masih kurang dari 47%. Grup Su masih di bawah kendaliku. Siapa bilang sahamnya tidak lebih banyak darimu? Dan siapa kamu? Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Shu yang direktur pelaksana dari grup Shui. Hari ini saya telah dipercaya untuk menyampaikan dokumen ini kepada Nora Su. Ini adalah grup Su. 5% saham, ditambah dengan milikku. Sedikit lebih banyak daripada milikmu. Itu tidak mungkin. Ini semua adalah saham yang tersebar. Bagaimana ini bisa terjadi? Ayah aku adalah putrimu. Dan sekarang aku juga pemegang saham terbesar di perusahaan ini. Kenapa ayah masih bersikeras pada posisi presiden yang hanya formalitas ini? Bukankah lebih baik perusahaan ini diserahkan kepadaku? Bagus. The film was translated Kamu benar-benar and telah melampaui narrated gurumu. by M. Media. Saya akan menandatanganinya. Saya akan menyerahkannya kepadamu. Tunggu. Suyu, aku tahu kamu membenciku, tapi demi ayahmu, aku harus melangkah maju. Apa yang ingin kau katakan? Kamu terus mengatakan, kamu melakukan ini demi kebaikan ayahmu, demi kebaikan perusahaan. Tapi tindakanmu yang mana? Yang tidak mendorongnya menuju kehancuran. Apakah kau takut ayahku akan mentransfer semua sahamnya kepadaku? Dan kau serta putrimu tidak akan bisa lagi menikmati kehidupan mewah kalian. Hubungan antara ayahmu dan aku tidak bisa diukur dengan uang. Aku katakan padamu sekarang, kamu bukan satu-satunya pewaris keluarga Su. Apa maksudmu dengan itu? Aku hamil. Apel. Kamu. Apa kamu benar-benar hamil? Kak Kiang, aku benar-benar tidak membohongimu. Aku hamil. Itu laki-laki. Kamu punya seorang putra. Bagus. Bagus. Apa kamu mendengarnya? Keluarga Su kita punya pewaris. Aku punya warisan. Jangan harap bisa mendapatkan saham grup Su. Aku ingin mewariskan saham itu kepada putraku. Cukup. Saya rasa rapat pemegang saham hari ini harus berakhir di sini. Karena ini masalah keluargamu. Maka kalian harus menutup pintu dan mendiskusikannya di antara kalian sendiri. Saya tidak akan mengganggu kalian lagi. Tunggu sebentar. Terima kasih untuk yang tadi. Bisakah kau memberitahuku siapa yang menugaskanmu melakukan ini? Aku ingin berkunjung dan berterima kasih. Tidak perlu. Dia bilang, ketika waktunya tiba, kamu akan tahu dengan sendirinya. Maaf, saya ada urusan lain. Saya akan pergi sekarang. Aku penasaran siapa dermawan ini. Itu. Selamat Kak. Karena telah menjadi presiden grup Su. Kau terlalu cepat memberi selamat padaku. Presidennya masih Su Qiang. Bagaimana bisa begitu? Bukankah kamu pemegang saham terbesar grup Su? Ceritanya panjang. Bagaimana kau tahu aku mendapatkan saham grup Su? Aku hanya menebak. Bukankah kamu sudah mencoba mencari cara belakangan ini untuk mengakuisisi saham yang dipegang oleh pemegang saham lainnya? Katakan padaku dengan cepat, apa yang sebenarnya terjadi di rapat pemegang saham hari ini? Awalnya, aku hampir berhasil meyakinkan ayahku hari ini. Tapi kemudian, Xiaoyu, kakek, budak bodoh grooming itu sangat mengecewakan. Pada akhirnya dia tetap tidak bisa menikahimu.
Jika kau tidak bisa menjadi cucu menantuku, kau masih bisa menjadi cucuku. Tapi kau tidak boleh membenciku ya. Bagus. Kenapa? Kenapa bahkan Tuan Besarku bersedia membuka jalan untukmu? Kemarilah. Temani kakekmu sebentar. Kemarilah. Kakak Guming, Apa yang ingin kamu lakukan? kenapa kamu terkejut melihatku? Kakak Guming, kau menyakitiku. Apa yang kamu lakukan kita sudah berakhir. Aku hamil. Aku hamil. Lelukan macam apa yang kamu buat? Apakah kamu ingat? Waktu itu di Hotel Haicheng. Aku tidak bisa menikahimu. Hanya karena Suyu tidak menyukaiku. Diam, aku akan membawamu ke rumah sakit besok. Jika kamu berani melakukan trik apapun, kamu tahu konsekuensinya. Aku mohon. Ibu, kakak, kenapa kalian semua berkumpul di sini? Aku tidak menyangka, Tuan Muda Gui ternyata sampah. Tepat sekali. Itu benar. Sistem suara ruang perjamuan. Terhubung ke mikrofon. Percakapanmu tadi. Semua orang mendengarnya. Kamu telah benar-benar mempermalukan keluarga Gu kita. Kakak Gu, ini semua salahku. Tapi, Ini adalah putra yang kamu besarkan dengan sangat baik. Kalian urus sendiri. ayah. Karena Nona Wen mengandung darah daging keluarga Gu, maka keluarga Gu tidak akan menyangkalnya. Aku akan memilih hari untuk membiarkan kamu dan Guming menikah. Ibu, Kenapa bubur lagi? Kak, lihat. Aku membuat hidangan ini khusus untukmu. Makanlah. Ada apa? Apa kamu tidak senang? Apakah perjamuannya tidak sukses? Wenru hamil. Dia akan menikah ke dalam keluarga Gu sebagai putri angkat keluarga Su. Jadi apa kamu cemburu? Apa yang perlu dicemburui? Aku hanya sedikit khawatir dengan statusnya sebagai putri angkat keluarga Su. Saat menikah ke sana, para anggota dewan itu mungkin akan mulai memihak lagi. Kamu sudah terlihat sangat khawatir. Kak, aku dengar bahwa grup Shen akan membangun taman hiburan kelas dunia di Sangjing. Proyek ini akan segera dibuka untuk tender. Apakah kau mengatakan, aku punya kesempatan ini? Selama aku memenangkan proyek ini, fosil-fosil tua itu secara alami akan memohon bantuan padamu. Terima kasih suamiku. Aku harus kembali dan mempelajari proposal serta datanya. Umumkan informasi tender secara publik untuk proyek taman hiburan itu. Tuan Muda, apakah ini karena Nyonya muda? Haruskah kita perlakukan Nyonya secara khusus? Tidak perlu. Dia memiliki kemampuan itu. Akhirnya selesai. Presiden Su, pertemuan tender provinsi pukul 2 siang. Jika kita berangkat sekarang, waktunya akan sangat tepat. Pergilah bersiap-siap, dan ikutlah denganku ke tempat acara. Dimengerti? Aku melihatnya. Aku melihatnya. Akhirnya aku melihat Nyonya muda.
Selamat datang semuanya ke pertemuan tender ini. Melalui proses tender ini, kami akan memilih satu perusahaan dari perusahaan-perusahaan unggulan untuk menjadi mitra grup share untuk proyek taman hiburan. Jadi saya harap semuanya akan menunjukkan kemampuan kalian sepenuhnya. Sekarang, tender dimulai. Halo semuanya, saya penanggung jawab grup Zhenfei. Terima kasih semuanya. Halo semuanya, saya penanggung jawab grup Shaanxi, Xiang Zihao. Terima kasih semuanya. Selanjutnya, saya akan mewakili grup Su untuk mempresentasikan kepada kalian semua proposal proyek ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku jelas-jelas karena akulah orangnya yang bertanggung jawab atas proyek ini. Semuanya, proposal proyek grup Su sekarang ada di tanganku. Selanjutnya, aku akan menjelaskannya kepada kalian semua. Presiden Su, sebaiknya Anda turun dan duduk. Wanita beracun, beraninya kamu mencuri proposal proyek nyonya muda saya. Mari kita lihat bagaimana tuan muda saya menanganimu. Aku akui kau punya nyali. Karena itu masalahnya, maka silakan mulai presentasimu. Presiden Su, maafkan aku dipaksa melakukan ini. Itu bukan alasan untuk pengkhianatanmu. Seseorang sedang bergerak. Aku harus merepotkanmu lagi kali ini. Baiklah, lihat bagaimana aku menyelamatkan keadaan. Dan kemudian yang di atas adalah proposal saya untuk proyek taman hiburan ini. Terima kasih semuanya. Saya punya The film pertanyaan. was Proposal translated proyek ini, and apakah narrated benar by kamu M yang membuatnya Media. sendiri? Tentu saja. Aku menghabiskan waktu seminggu penuh mengerjakan ini. Lalu kenapa saya merasa sepertinya kamu hanya membaca dari naskah? Kamu sepertinya tidak paham dengan isinya sama sekali. Mungkin aku hanya sedikit gugup. Aku punya pertanyaan. Nona Wen, karena kau bilang ini, proposal proyek ini dikerjakan olehmu, maka tolong jelaskan. Bentuk dari taman air itu, mengapa didesain seperti ini? Baiklah. Jangan ajukan pertanyaan seperti itu. Itu tidak relevan dan memengaruhi jalannya acara. Ini bukan pertanyaan yang tidak relevan ini. Sesi presentasi sudah selesai. Semuanya silakan menuju pintu masuk dan tunggu hasilnya diumumkan. Suyu, 3 juri itu, aku sudah menyuap 2 di antaranya. Mari kita lihat bagaimana kamu bersaing denganku. Suyu, kenapa kamu masih berdiri di sini? Apakah kamu sedang menunggu untuk menyaksikan aku memanjat pohon keluarga Shen? Apa kau pikir dengan trik murahanmu ini, kau bisa menipu mata semua orang? Begitu aku memenangkan proyek ini, posisiku di keluargaku akan aman. Lalu kenapa kalau kamu punya saham? Tunggu saja saat kamu ditendang keluar. Berdasarkan hasil pertimbangan, pemenang tender ini adalah Grup Su, Nona Wenru. Ingatlah untuk kembali dan bereskan kantornya. Kau curang. Aku ingin bertemu tuan mudamu. Tuan muda kami, apakah dia orang yang bisa kamu temui kapan saja? Dia benar, tindakan curang yang begitu jelas, dan kamu bahkan tidak menyadarinya. Berapa banyak suap yang kamu terima? Itu dia. Kenapa harus dia? Presiden Show, ini salah paham. Kami benar-benar mengikuti aturan dan regulasi. Benar, ini ilegal. Bagaimana mungkin kami berani menyentuhnya? Kami baru saja mengetahui, di dalam mobil mereka berdua, ada uang tunai tambahan 1 juta. Presiden Show, mohon ampun. Kami tahu kami salah. Presiden Show, tolong ampuni kami. Kami punya orang tua yang sudah lanjut usia, dan anak-anak kecil yang harus dihidupi. Apa kamu pikir dengan mengambil uang tunai, kami tidak akan bisa melacakmu? Bawa mereka pergi. Kamu bilang proposal proyek itu dikerjakan olehmu. Ya, Berani-beraninya tepat di bawah hidung grup share, menyuap penanggung jawab. Karena kamu ingin terkenal, aku akan memastikan kamu mendapatkannya. Chen Fei, ya, bantu calon nyonya muda gue ini, memperluas reputasinya dengan benar. Ya, tidak. Bukan seperti itu.
Meskipun proposal proyek itu tidak ditulis olehku, The itu film tetap was milik translated dan diproduksi and oleh grup Sukita. narrated by Apa M bedanya? Media. Bedanya sangat besar. Selamat Presiden Su. Terima kasih banyak untuk yang tadi. Kau benar-benar dermawanku. Saya tidak berani menerima pujian itu. Karena masalahnya sudah selesai. Saya akan pergi sekarang. Terserah kamu. Barnival itu adalah dia. Rapat pemegang saham grup Su. Orang yang membantu saat krisis juga dia. Bahkan grup Shen yang mengungkap perselingkuhan itu juga dia. Siapa sebenarnya yang ada di belakangnya? Bagaimana hasilnya? Kamu masih tidak percaya aku bisa menangani semuanya. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Shen Yi? Kenapa dia ada di sini? Halo Nona, Anda tidak bisa tinggal di sini. Tuan muda, Kamu duluan saja. Itu aku masih ada urusan. Saya pergi duluan. Kalian berdua silakan bicara. tuan muda dari grup Shen. Keluarga papan atas di Sanjing. Itu kau. Ini aku. Orang yang dikerumuni semua orang. Tuan muda dari keluarga Shen. Sebenarnya bersedia untuk. Haruskah aku merasa tersentuh? Aku tidak bermaksud membohongimu. Lalu kenapa? Kau tidak pernah memberitahuku identitas aslimu. Aku tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Kak. Aku. Shen Yi? Orang di depanku sekarang. Versi dirimu yang mana ini? Gigolo dari bar. Tuan muda dari keluarga Shen. Atau suamiku. Kak. Apa nyaman? Sehari kemudian. Kak, aku membuat sarapan. Tidak perlu. Aku tidak lapar. Sepertinya aku perlu mengganti kata sandi pintu depan. Kak, kamu belum sarapan kan? Aku membawakanmu sarapan. Maafkan aku. Apakah Tuan Muda Shen khawatir bahwa proyek taman hiburan itu akan mengalami masalah nantinya? Kak, aku salah. Apa yang The ingin film kamu was ketahui? translated Aku akan memberitahumu and segalanya. narrated by Jangan M khawatir Media. Tuan Muda Shen. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan proyek ini dengan baik. Kak.
Jika Tuan Muda Shen masih khawatir, Anda bisa mengatur orang lain. Keberadaanmu di sini hanya akan menghambat kemajuan proyek. Suyo, Jika Tuan Muda Shen tidak ada urusan lain, silakan kembali. aku tidak pergi. Kau, Ini kantor istriku. Mengapa aku harus pergi? berapa lama kau akan mengikutiku? Sampai kamu tidak marah lagi, Kak. Kau sekarang sangat mengganggu pekerjaanku. Segera pergi dari pandanganku. Kak Xianyi, bawa aku kabarmu nanti. Mau ya? Mau ya? Baiklah. Tunduk dan patuh. Menyedihkan. Shenyi, jika kau tidak menjadi aktor, itu akan sangat sia-sia. Kak, Tuan Shen, Nona Su ada urusan dan sudah pergi. Dia akan mengatur orang lain untuk memimpin rapat. apa kamu masih menolak untuk memaafkanku? Bukankah kamu bilang kamu akan bertemu tamu penting? Di mana mereka? Dia pergi. Pergi. Bagus karena kamu sudah bebas sekarang. Kamu bisa langsung membawaku ke barmu. Ayo, ayo. Bahkan jika kamu tidak pergi ke Shenyi untuk meminta klarifikasi dari pelakor itu, kamu setidaknya harus pergi ke bar dan mencari informasi dari orang lain. Lupakan saja. Biar aku yang ngurus. Aku. Maafkan aku, adik kecil. Apa gunanya minta maaf? Wanita tua, aku juga minta maaf. Anak siapa kamu ini? Hari ini aku akan bertindak sebagai The orang film tuamu was dan translated memberimu pelajaran. and narrated by M Media. Dia gadis yang kulihat. Bersama Shenyi hari ini. Bagus sekali. Jadi kamulah pelakornya. Pegang ini untukku. Ini sempurna. Mari kita selesaikan semua perhitungan. Akan kubunuh kau dasar pelakor. Dasar wanita gila. Kau tahu siapa aku? Hubunganku dengan bos membuat menghancurkanmu lebih mudah daripada meremukkan semut. Kau pikir hanya kau yang mengenal Shenyi? Pelakor. Tong-tong, kau pikir. Siapa yang mengizinkanmu membuat keributan di sini? Jika kamu ingin bertarung, selesaikan di luar. Kakak Shenyi, wanita tua itu, yang memulainya duluan. Kak Shenyi, kalian berdua cukup akrab ya? Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Apa ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Aku memang ingin mengatakan sesuatu, tapi sekarang tidak lagi. Lepaskan. Shenyi? Shenyi? Lepaskan aku. Shenyi? Kau pikir kau mengenal bos? Sungguh mengesankan. Orang itu adalah istri bos yang sah bagaimanapun juga. Kamu bersedia datang menemuiku. Aku benar-benar sangat bahagia. Berhentilah berhalusinasi. Aku tidak datang ke sini untuk mencarimu. Sebaiknya kau pergi menemani adik kecilmu. Shenyi? Dasar brengsek. Cara kamu memandang saat cemburu sangat lucu.
Bukankah kamu sudah berlatih tinju belakangan ini? Kemampuanmu sedikit menurun. Saat ini ada hanya 2 jalan di depanmu. Dengarkan aku menjelaskan dengan benar. Atau aku akan menghabiskan seluruh kekuatan Kak terlebih dahulu, lalu menjelaskan dengan benar. Kak, yang mana yang kamu pilih? Aku akan mendengarkanmu baiklah. Bisakah kau sedikit lebih serius? Guyu adalah tetanggaku saat aku masih kecil. Kemudian, seluruh keluarganya pindah The ke film Haicheng. was translated Mereka baru saja and pindah kembali ke narrated Shangjing. by M-Media. Teman masa kecil. Aku tidak tertarik dengan gadis seperti itu. Aku tetap lebih suka seseorang sepertimu. Kamu punya karakter yang lebih kuat. Kak, aku tahu. Semua yang kulakukan itu gegabah. Ini adalah hubungan pertamaku. Dan ini juga pernikahan pertamaku. Kak, aku bersumpah mulai sekarang aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Aku akan jujur sepenuhnya. Bisakah kamu memaafkan? Kak, tolong maafkan aku. Maukah kamu? Maukah kamu? Lupakan saja. Kalau begitu aku akan memaafkanmu kali ini. Benarkah? Jangan biarkan ini terjadi lagi. Terima kasih istriku. Kakak-kakak ipar. Kalian akhirnya kembali. Cara bicara yang aneh sekali. Apa aku perlu melapor padamu saat aku kembali ke rumahku sendiri? Bukan itu maksudku, Kak. Kita semua sekarang adalah keluarga. Lagi pula jarang sekali kamu pulang. Kami ingin kamu kembali hari ini untuk menjadi saksi. Mulai sekarang, kita adalah satu keluarga. Ayahmu awalnya menginginkan upacara besar. Tapi karena aku sedang hamil dan kondisi fisikku tidak memungkinkan, kami mengubahnya menjadi makan malam keluarga. Di usiamu dengan perut buncit dan akan menikah, aku tidak takut orang akan menertawakanku. Apa yang sedang kamu gumamkan? Berhenti bicara, aku agak lelah, aku mau istirahat di kamar. Panggil aku saat makan. Apa kamu butuh aku ikut? Aku ingin sendiri sebentar. Kak Kiang, aku juga agak lelah. Aku akan naik ke atas untuk istirahat sebentar lalu turun lagi. Baiklah, hati-hati. Suyu. Selamat. Kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Apa kau tahu? Kenapa ibumu meninggal begitu mendadak? Itu karena aku sengaja memberitahunya tentang apa yang terjadi antara aku dan ayahmu. Dia tidak bisa bernapas dan mati karena marah. Sheng, apa kamu baik-baik saja? Jangan membuatku takut seperti ini. Shen Yi, aku tidak mendorongnya. Aku tahu. Aku akan membawamu pergi dari sini. Ayah, lihat ibu. Kenapa dia jeti seperti ini? Ibu, Kamu sudah sadar. kenapa? Kenapa? Kenapa takdir memperlakukanku seperti ini? Si pembawa sial ini benar-benar tidak tahan melihatku bahagia. Aku tidak akan mengampuninya. Kak Kiang. Kak Kiang, selamatkan aku. Kak Kiang, selamatkan aku, selamatkan aku. So Yu akan membunuhku. So Yu akan membunuhku. Tolong selamatkan aku. Selamatkan Xiaoro. Apa katamu? Dia bilang aku membunuh ibunya. Dia bilang aku membunuh ibunya. Dia mengutuk Xiaoro dan aku agar mati dengan sengsara. Kak Kiang, selamatkan Xiaoro. Ibu, jangan seperti ini. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan ini? Ibu, jangan bertanya lagi. Apakah itu Guming? Aku membawa ini pada diriku sendiri.
Aku tidak bisa menyalahkan siapapun. Keluarga Gu benar-benar terlalu menindas kita. Dia tidak menganggap keluarga suku dengan serius. Kenapa aku hanya seorang anak dari keluarga biasa? Seandainya saja aku lahir dari ayah yang sekaya dan sekuat Paman So, itu pasti sangat hebat. Xiaoro, ini salah ibu karena tidak kompeten. Membiarkanmu menderita di keluarga Gu. Sheng Sheng, aku sudah memutuskan. Aku akan mentransfer semua sahamku ke nama Xiaoru. Mari kita lihat siapa yang berani meremehkannya mulai sekarang. The film was Tidak, translated Kak Qiang. and narrated Kau by ingin melakukan ini. M-Media. Suyu, pasti tidak akan membiarkan ini berlalu. Sahamku, aku bisa memberikannya kepada siapapun yang aku mau. Ini juga bisa dianggap sebagai kompensasi untukmu dan putrimu. Aku akan menyiapkan perjanjiannya sekarang. Aku akan pergi sekarang juga. Kak Qiang, Paman So. Ibu, langkahmu benar-benar brilian. Dia selalu menghargai putranya. Selama aku membuatnya merasakan kehilangan, dia pasti akan kehilangan akal sehatnya. Begitu aku mendapatkan saham itu, grup Su akan berada di bawah kendaliku. Katakan padaku, kenapa dia melakukan ini? Anak ini mungkin akan mewarisi seluruh aset ayahku di masa depan. Utang karena membunuh ibuku ini. Cepat atau lambat akan kuselesaikan dengannya. Karena mereka ingin beraktif, maka kita akan menemani mereka sampai sandiwara itu selesai. Halo, siapa ini? Aku mengerti. Aku akan segera ke sana. Ada apa, Kak? Ayahku mengalihkan semua sahamnya kepada Wenru. Wenru menjual saham itu kepada seseorang yang punya koneksi gang. Aku akan pergi bersamamu. Selama bertahun-tahun ini, aku memperlakukanmu dan putrimu dengan tulus. Dan begini caramu menjebakku. Kak Qiang, jangan salahkan aku daripada menjilatmu setiap hari. Lebih baik menyimpan aset di tanganku sendiri yang jauh lebih aman. Baiklah. Baiklah. Kamu menang kali ini. Pasti aku sudah buta selama bertahun-tahun ini. Perjanjian itu sudah berlaku. Kau tidak lagi memiliki hak suara di grup Su. Aku dengar grup Su sedang bekerja sama dengan keluarga Shen akhir-akhir ini. Apa yang kamu inginkan? Dengan grup Su sebagai pendukung dan keluarga kelas atas dari Shangjin, keluarga Shen sebagai perisai, bisnisku akan berjalan sangat lancar. Keparat, kamu akan menghancurkan keluarga suku seperti ini. Kamu harus tenang di sini. Kak Hei, kami sudah menandatangani perjanjian pengalihan saham. Kalau begitu kami buang dia ke jalanan. Mari kita lihat, apakah ada orang lain di keluarga Su yang bisa bangkit juga. The film was translated and narrated by M-Media. sayangnya kau tidak bisa pergi. Xiaoyu, Ayah, lepaskan dia. Suyu, atas dasar apa kamu bilang kami tidak bisa pergi? Apa kau sudah lupa begitu cepat? Apa yang telah kau lakukan? Aku mengalihkan sahamku sendiri. Apa hubungannya denganmu? Tapi kau tak seharusnya menjual saham itu kepadanya. Memangnya kenapa? Aku hanya ingin melihatmu jatuh ke dalam kehancuran. Kau bahkan mencoba mengikat keluarga Gu dengan anak itu. Dan kau baru saja menyerah begitu saja? Pengecut Guming itu bahkan tidak memiliki kekuatan nyata di tangannya.
Dia benar-benar ingin aku mengikutinya untuk tinggal di Afrika. Aku tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun darinya sama sekali. Sungguh mengganggu. Apa kamu sudah bicara cukup? Jika sudah cukup keluar. Aku khawatir justru kaulah yang harus pergi. Siapa kamu? Berani menyuruhku keluar. Dia adalah gigolo yang dipelihara Suyu. Zaman sekarang. Bahkan seorang gigolo berani memerintahku. Apa kamu percaya aku bisa membuatmu lenyap? Aku ingin melihat. Bagaimana kamu membuatku menghilang? Jeng kecil yang tidak berarti. Berani datang ke Sanjing dan membuat masalah. Kamu bahkan tidak tahu tempatmu sendiri. Kamu. Sebenarnya siapa kamu? Bukankah kamu mencoba menggunakan keluarga Senku sebagai tameng? Kamu bahkan tak menyelidiki kami sebelum menyeret keluarga Shen ke masalah ini. Apakah kamu? Tuan muda dari keluarga Shen. Bagaimana mungkin? Bukankah kamu hanya gigolo yang dipelihara Suyu? Apakah kamu terkejut? Kamu adalah pemilik Madfall Bar. Jadi itulah sebabnya kamu muncul di bar. Itulah sebabnya Kak Liu sangat takut padamu. Kamu cukup pintar. Tapi itu tidak cukup. Atas dasar apa? Aku juga bisa saja memanjat ke keluarga Shen. Kenapa semua keuntungan harus jatuh kepadamu Suyu? Kau ingin mengalahkanku sampai segitunya. Aku sudah bersusah payah untuk merebut Guming, mengambil ayahmu, dan menjatuhkan keluarga Su. Tapi kenapa? Aku tetap kalah darimu pada akhirnya. Sesuatu yang didapat melalui kelicikan. Bagaimana bisa bertahan lama? Aku mengambil saham grup Su milikmu dan menjualnya seharga 5 miliar. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Siapa yang memberitahumu bahwa saham grup Su bisa kamu tentukan sendiri? Apa maksudmu? Hukum menetapkan bahwa pengalihan ekuitas, jika merugikan kepentingan umum atau hak sah pihak ketiga, dapat dianggap tidak sah. Benar. Mereka, ini jelas tindakan ilegal. Pengalihan saham yang diperoleh melalui cara yang ilegal bisa dibatalkan oleh otoritas hukum. Mustahil. Bagaimana ini mungkin? 5 miliar itu, yang baru saja masuk ke rekeningmu, adalah uang curian. Bersiaplah untuk masuk penjara. Kakak Suyu, aku mohon tolong biarkan kami pergi. Kami akan segera meninggalkan Shangjing dan tidak akan pernah kembali. Ini, Simpan kata-kata itu. Untuk polisi. Bawa mereka pergi. Ayah. Ayo kita ke rumah sakit. Zhou Yu ayah tadi bingung. Ayah telah menyakitimu selama bertahun-tahun ini. Ayah. Itu mungkin melukai organ dalammu. Ayo cepat ke rumah sakit. Cepat. Akhirnya semua berakhir. Masalah ini sudah selesai. Bukankah seharusnya kita memikirkan urusan kita sendiri? Urusan apa yang bisa kita miliki? Seseorang sepertinya masih berutang pernikahan padaku. Pernikahan. Bisakah kita tidak mengadakannya? Tidak. Aku harus melihatmu dengan mata kepalaku sendiri. Mengenakan gaun pengantin untukku. Tapi pernikahan itu. Tapi apa? Tapi apa? Bagaimana kalau aku membantumu mengingat adegan pertemuan pertama kita? Senyi, turunkan aku sekarang juga. Ayah, Ayah, Xiao Yu, kamu di sini. Kebetulan ayah ingin membicarakan sesuatu denganmu. Beberapa hari ini, ayah telah menyadari banyak hal. Ayah minta maaf padamu. Dan lebih minta maaf lagi pada ibumu. Ini adalah 47% dari ekuitas perusahaan. Ayah sekarang mentransfernya kepadamu. Anggap saja itu sebagai hadiah pernikahan untuk kalian berdua. terima kasih ayah. Omong-omong, kalian berdua, tanggal berapa pernikahan itu ditetapkan? tanggal 8 bulan depan. Baiklah, itu bagus.
Mengenai pernikahan mereka, aku tidak akan hadir. Kau adalah ayahku. Jika kau tidak datang ke pernikahanku, apa yang akan dipikirkan orang lain tentangku? Ayah, tolong dengarkan Suyu. Baiklah, Ada rapat di perusahaan sebentar lagi. Kami akan pergi sekarang. Saat kau sudah keluar dari rumah sakit, kami akan datang menjemputmu bersama-sama. kalian berdua silakan sibuk. Kak, jauh di lubuk hati, kamu masih mendambakan cintanya. Bukan, Tapi kematian ibuku, aku masih sangat memikirkannya. dendam ini tidak bisa diselesaikan. Kalau begitu jangan mencoba untuk berdamai. Tapi, kamu harus mencoba gaun pengantinnya. Ayo kita lihat sekalian. Baiklah. Aku benar-benar tidak bisa menang melawanmu. Kenapa kamu belum keluar juga? Kak, kamu cantik sekali dengan gaun itu. Aku sangat menyukainya. Senyi, apa kau punya semacam fetis gaun pengantin? Kenapa setiap kali aku memakainya? Tatapan matamu terlihat sangat berbeda. Aku hanya memiliki perasaan padamu, Kak. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Gaun ini terlalu berat. Aku akan pergi menggantinya. Jangan pakai itu sedikit lebih lama. Di hari pernikahan, harus memakainya dalam waktu lama? Sekarang biarkan aku santai sebentar. Tidak boleh? Kak, aku akan segera kembali. The film was translated and narrated Jika aku by tidak M. bisa memilikinya, Shen Ye juga tidak bisa memilikinya. Kak, Nyonya mudah hilang. Cari dia untukku. Siapa yang membawanya? Di mana aku? Apa yang kau inginkan sekarang? Kenapa gugup sekali? Kenapa kamu gugup sekali? Aku hanya di sini untuk mengobrol denganmu. Apa ini caramu untuk mengejar? Kamu dan Shen Yi akan menikah. Kalau begitu katakan padaku, jika Shen Yi tidak punya pengantin, apa yang akan dia lakukan? Apa yang sedang kau rencanakan? Shen Yi membuatku kehilangan harga diri di perjamuan pernikahan. Kamu beritahu aku apa rencanaku. Wenru menjebakku di perjamuan ulang tahun. Aku sudah menemukan seseorang untuk mengurusnya di dalam. Kau benar-benar tidak punya hati. Kami tumbuh bersama. Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya akan memanfaatkanmu untuk menghadapi Shen Yi. Apa sebenarnya yang sedang kau rencanakan? Katakan padaku, jika calon istri dari keluarga kelas atas di Shangjin dengan mantan tunangannya, beberapa hal yang tidak bisa disebutkan terjadi. Apakah itu akan menjadi pukulan bagi keluarga She dan bagi Shen Yi? Kau gila. Aku tidak bisa mendekati Shen Yi, tapi menggunakanmu untuk menghadapinya itu mudah. Gu Ming, jangan lakukan tindakan gegabah. Pikirkan orang tuamu dan kakakmu. Jangan bawa-bawa mereka padaku. Kamu adalah milikku. Aku akan melakukan apapun yang aku inginkan.
Aku membiarkanmu pergi terakhir kali. Dan kali ini, kamu malah semakin menjadi-jadi. Bawa dia ke kantor polisi. Kak, di mana kamu terluka? Dia membiusku dan mengunciku di sini. Kak. Kak. Suyu. Senyi, Kamu sudah bangun, kenapa tidak memberitahuku? aku memanggilmu. Kau tidak mendengarku. Duduklah, Kak. Hati-hati. Duduk. Kenapa kau bersikap seperti membantu nenek menyeberang jalan? Aku punya sesuatu untuk diberitahukan padamu. Ada apa? Aku akan menjadi seorang ayah. Ayah siapa? Maksudmu aku? Ya. Ayo segera selesaikan pernikahannya. Tapi pernikahan itu, bukankah tanggal 8 bulan depan? Itu terlalu lama, ayo kita majukan. 3 hari. Tapi, bukankah itu terlalu cepat?